Pen Persero, yang kami hormati Kepala Unit Kerja PT Taspen Persero di seluruh Indonesia, serta para jamaah Masjid At-Taqwa PT Taspen Persero yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita berkesempatan kembali untuk mengadakan kajian Ramadan dengan tema memanjangkan usia Ramadan yang insya Allah akan dibawakan atau disampaikan oleh pemateri kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Yaman LCMA, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai, dimohon kepada para jamaah sekalian untuk bisa lebih merapatkan barisannya ke depan supaya bisa mendengarkan tausiah atau ceramah dari Ustadz lebih detail lagi. Dan dihimbau juga nanti akan ada setelah kajian ini, mohon jangan beranjak dulu kepada para jamaah karena akan ada kuis yang insya Allah akan disampaikan oleh panitia Ramadan. Juga nanti dimohon kesediaannya untuk Ustadz memberikan pertanyaan setelah sesi materi kepada para jamaah, dan insya Allah nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari panitia untuk satu penjawab gitu. Tanpa berpanjang kalam lagi, mari kita sama-sama simak kajian Ramadan dengan tema memanjangkan usia Ramadan yang insya Allah dibawakan oleh Ustaz. Wadahnya Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Saimin wa saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikannya kita kembali umur kita di bulan Ramadan tahun ini. Itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Semoga ibadah Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita dan menjadi sarana Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Ikhwati iman rahimakumullah, terkait dengan Ramadan yang hitungan hari ke depan kita akan ditinggalkan ya oleh Ramadan, berganti bulan, berganti hari yang merupakan sunnatullah. Itu adalah siklus kehidupan yang suka atau tidak suka kita harus jalani. Tetapi bukan mempermasalahkan siklus dan takdir kehidupan yang sudah berlaku, tetapi adalah cara kita mensikapinya. Itu yang akan berbeda nilainya. Ramadan akan berakhir. Ya, tadi suka atau tidak suka, Ramadan pasti akan berlalu. Dalam hitungan hari, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ramadan itu sudah Allah tentukan 29 hari atau 30 hari, 1 bulan saja.
Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa menambahkan waktu untuk Ramadan. Yang kita bisa tambahkan atau yang kita bisa usahakan adalah memanjangkan usia amal soleh kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Sebelum itu saya ingin menceritakan satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Satu saat Thalhah ini menyaksikan ada dua orang pemuda menghadap Rasulullah, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Setelah itu salah satu dari dua pemuda ini dikenal ibadahnya sangat rajin, Bapak Ibu. Dan satu saat Rasulullah memerintahkan dia untuk pergi dalam peperangan, satu peperangan kecil memang. Jadi kalau dalam sejarah peperangan besar itu disebut Ghazwah. Ini peperangan yang diikuti langsung oleh Rasulullah dan beliaulah langsung panglimanya. Disebutnya Ghazwah. Maka ada istilah Ghazwatu Badrin, perang Badar, Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Karena Rasul juga yang turun langsung dan menjadi panglimanya. Tapi ada perang-perang kecil yang skalanya memang kecil, melibatkan pasukan yang juga kecil, ya sedikit. Ini namanya Sariyah. Nah ini Rasul tidak langsung turun tangan, tapi Rasul memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya. Salah satunya sahabat ini. Jadi si fulan ini kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, orang yang tadi baru masuk Islam, kemudian dia rajin ibadahnya, setelah itu diperintahkan oleh Rasulullah ikut berperang. Qadarullah ternyata ketika ikut perang, dia ditakdirkan gugur di medan pertempuran itu, syahid. Nah sahabatnya yang satunya lagi, teman yang satunya lagi ini, dikenal ibadahnya enggak rajin-rajin banget gitu. Biasa-biasa lah. Tapi Allah lebihkan umurnya 1 tahun lebih lama dibandingkan saudaranya yang mati syahid. Jadi dia bertemu lagi dengan dia meninggal tahun kemudiannya. Ya, setelah sahabatnya yang mati syahid. Satu malam Thalhah bermimpi melihat dua orang pemuda ini berada di depan pintu surga. Berarti Allah ridho dengan dua pemuda ini. Tapi yang jadi kagetnya Thalhah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga pintu surga untuk mempersilahkan lebih dulu sahabat yang meninggal terakhir itu masuk surga. Baru yang mati syahid nyusul belakangan. Akhirnya kemudian Thalhah menceritakan mimpinya itu. Sampailah ke telinga Rasulullah mimpi tersebut. Dan Rasul kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan mengatakan, mengapa kalian harus heran? Mengapa kalian harus terkejut? Ya Rasulullah, kami jelas heran, kami jelas kaget. Karena dalam persangkaan kami, dalam perkiraan kami, yang harusnya masuk surga lebih dulu adalah yang mati syahid. Karena kami tahu orang yang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Dalam persangkaan kita juga mungkin, oh yang masuk surga itu mati syahid. Mana rajin ibadahnya kan. Tapi ternyata justru yang meninggal terakhir. Baru yang mati syahid nyusul belakang. Apa rahasia di balik itu ya Rasulullah? Lalu Rasul menjelaskan. Bukankah si fulan yang meninggal terakhir, Allah lebihkan umurnya 1 tahun lebih lama dibandingkan sahabatnya yang mati syahid. Benar ya Rasulullah. Kalau demikian bukankah berarti sahabat yang meninggal terakhir ini sujudnya jauh lebih banyak dibandingkan sahabat yang mati syahid. Sujud di sini maksudnya sholat. Ya, orang yang sudah meninggal dunia Bapak Ibu nggak ada lagi kewajiban sholat. Toh ketika dia meninggal pun disolatkan oleh yang hidup. Tapi orang yang masih hidup, kita yang masih hidup ini kan sebenarnya peluang dan kesempatan kita untuk beribadah dalam hal ini sholat jauh lebih banyak daripada orang yang sudah meninggal. Mereka sudah tertutup. Benar ya Rasulullah. Dan yang ketiga ini yang jadi garis bawah. Bukankah dia oleh Allah dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya? Sedangkan sahabatnya yang meninggal, yang syahid itu tidak lagi ketemu dengan Ramadan. Benar ya Rasulullah. Dan bukankah di Ramadan itu kata Rasulullah, si fulan, si sahabat ini ibadahnya luar biasa. Totalitas dalam beribadah. Benar ya Rasulullah. Kami bersaksi, si fulan waktu Ramadan kemarin itu luar biasa ibadahnya. Dan ternyata itu adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan dia. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini panjang kisahnya, hanya saya persingkat, riwayat Imam Ahmad.
Ini memberikan sebuah kabar gembira kepada kita semua. Dalam 2 tahun belakangan ini Bapak Ibu, ada banyak saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi itu meninggal dunia karena COVID. Tapi bukankah Rasul pernah bersabda orang yang meninggal dunia karena tenggelam, orang yang meninggal dunia karena kebakaran, orang yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan seperti gempa atau longsor, dan orang yang meninggal karena wabah penyakit, itu nilai matinya syahid, Pak. Berarti sahabat yang saudara-saudara kita, keluarga kita yang meninggal karena COVID, selama meninggalnya tetap dalam keadaan keislamannya, keimanannya, dia dinilai mati syahid oleh Allah dan Rasul. Berarti mereka sudah menjemput kesyahidannya Bapak Ibu. Kita belum jelas syahid enggaknya. Tapi yang jelas bagi kita saat ini apa? Allah sedang lebihkan umur kita lebih lama dibandingkan saudara kita yang sudah meninggal dunia karena COVID. Mungkin kalau saudara kita kemarin masih Ramadan bareng dengan Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu ada yang masih Ramadannya bareng kemarin, tahun kemarin, sekarang enggak. Artinya berarti Ramadan tahun kemarin itu adalah Ramadan terakhir bagi dia, tapi kita oleh Allah diberikan kesempatan lagi bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Itu yang tadi saya sebutkan, nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Di saat saudara kita itu enggak ketemu lagi dengan Ramadan tahun ini karena tahun kemarin menjadi Ramadan terakhir dia. Setelah Ramadan dia meninggal dunia karena COVID. Dan yang unik Bapak Ibu, hanya Allah lebihkan selisih umurnya 1 tahun saja. Tapi bisa membedakan derajat keduanya kata Rasulullah di akhir hadisnya. Itulah yang membedakan derajat keduanya itu berbeda antara langit dan bumi. Berbeda antara langit dan bumi. Lihat Bapak Ibu. Ya. Kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likullin darajatum mimma amilu. Setiap kalian nanti di surga Allah itu ada derajatnya, ada kelasnya, ada levelnya masing-masing. Jadi surga satu surga tapi ada levelnya, ada kelasnya. Ya, seperti kalau kita kemudian bepergian, ya, Anda bepergian ke Surabaya misalnya naik kereta, satu rangkaian gerbong kereta api, tapi ada kelas eksekutif, gerbong itu ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Yang membedakan kalau itu apa? Nilai uangnya. Anda mampu membeli tiket eksekutif, kelas eksekutif, saya nggak mampu, hanya mampunya ekonomi. Jadi yang membedakan nilai uang yang kita miliki. Tapi di surga bukan karena itu, di surga karena amal perbuatan, karena ibadah kita. Sehingga Bapak Ibu kita masih punya peluang membersamai Rasulullah di surga. Rasul tidak pernah bersabda bahwa yang akan mendampingiku di surga itu adalah saudaraku sendiri. Itu adalah anakku sendiri, cucuku, menantuku, sahabat-sahabatku, enggak. Berarti kita umatnya yang akhir zaman pun masih bisa berpeluang untuk mendampingi Rasul di surga. Karena yang membedakan kata Allah, derajat kalian di surga dengan saudara kalian itu bukan karena nilai uang, bukan karena status sosial kalian. Oh itu si fulan orang kaya, berarti level surganya paling tinggi. Si fulan miskin, fakir, berarti dia paling rendah. Enggak. Tapi karena amal ibadahnya. Sehingga seorang Bilal bin Rabah, bukan orang Arab, mantan hamba sahaya, orang miskin, dengan bentuk fisik ya bisa diartikan gitu ya, tidak seperti orang Arab pada umumnya. Tapi level derajat dia tertinggi bersama Rasulullah di surga. Berarti kita punya peluang, Pak. Bahkan Rasul pernah bersabda begini, Ashtaqu ila ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Apa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian bukan saudaraku, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa yang kau maksud saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Humul ladzina lam yarawni walakin yattabi'uni. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah safar bareng denganku, tapi mereka mengimaniku dan mengikuti sunnahku. Yang dimaksud Rasul kita, Pak. Kita ketemu Rasul nggak pernah, melihat nggak pernah, bersafar bareng dengan Rasul tidak pernah, sezaman tidak pernah, tapi kita mengimani Rasul dan juga mengikuti sunnah beliau. Maka kita diangkat atau diakui oleh Rasul sebagai saudaranya. Siapa yang tidak bangga dan ingin diakui menjadi saudaranya Nabi, Pak?
Ya. Maka dari hadis Tolhah tadi Bapak Ibu, si fulan ini hanya dipanjangkan umurnya 1 tahun oleh Allah. Tapi dia maksimalkan Ramadannya, dan setelah Ramadan kemudian dia melakukan amalan Ramadan itu sama seperti di bulan-bulan lainnya juga. Sama seperti di bulan lainnya. Sehingga Ar-Raghib As-Surjani dalam bukunya Ramadan wa Madrasatul Ummah pernah ditanya, apa indikator keberhasilan Ramadan seseorang? Beliau dengan sederhana menjawab, tapi berat untuk kita lakukan. Indikator keberhasilan Ramadan seseorang ketika amaliyah dia di bulan Ramadan itu menjadi habits di 11 bulan setelah Ramadan. Itu menjadi kebiasaan yang tidak pernah terputus, seperti dia melakukan di Ramadan, itu dia lakukan di 11 bulan setelah Ramadan. Maka itu indikator keberhasilan Ramadan dia. Ini kadang-kadang kita beres Ramadan libur nasional gitu Pak. Masjid kembali kosong, ya. Tilawah jadi nggak pernah lagi, sedekah jadi nggak pernah lagi. Kalau demikian, pola Ramadan kita adalah menyembah Ramadannya, bukan menyembah Tuhan pemilik Ramadan. Kalau demikian polanya, kita hanya, yang kata Imam Ibnul Jauzi dalam bukunya disebutkan, ada manusia yang disebut bi'sal qaum, seburuk-buruk manusia, la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Dia tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Maka itu disebut seburuk-buruk manusia. La ya'rifuna haqiqatallah, dia tidak mengenal hakikat Allah itu kecuali di bulan Ramadan dia kenal Allah. Di luar Ramadan itu tidak. Ya. Maka tadi memanjangkan usia Ramadan itu ketika amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan Bapak Ibu, itu kita lakukan di 11 bulan setelah Ramadan. Maka Ibnul Jauzi dalam kitabnya As-Saidul Khatir pernah menuliskan satu ungkapan yang begitu istimewa Bapak Ibu. 2 paragraf yang begitu indah, dan menurut saya ini salah satu ungkapan terindah tentang Ramadan. Apa kata beliau? Mathalus syuhuri ithna asyara kamathali auladi Ya'qub. Perumpamaan 12 bulan Hijriah, Muharram sampai Zulhijjah, itu seperti anak-anaknya Nabi Ya'qub. Anak Nabi Ya'qub ada berapa Pak? Anak Nabi Ya'qub ada berapa? Ada yang tahu? Halo Pak? Saya nanya, bukan ngajak merenung. Anak Nabi Ya'qub ada berapa? Nah, padahal cluenya sudah ada di depan. Berapa anak Nabi Ya'qub? 12. Kan tadi perumpamaan 12 bulan Hijriah itu seperti anak-anak Nabi Ya'qub. Perumpamaan itu harus ya apple to apple lah, harus mirip gitu, sama. Ya. Jadi ketika saya tanya anak Nabi Ya'qub ada berapa? Semuanya mikir gitu. Padahal clue jawabannya sudah ada gitu. Ya saya maklum lah. Ya jam segini asupan oksigen makin menurun ya ke otak kita ya. Ya. Sehingga daya berpikir juga memang agak lolas sedikit. Jadi perumpamaan perumpamaan 12 bulan Hijriah seperti anak Nabi Ya'qub yang jumlahnya 12. Ya'qub itu anaknya, anak siapa? Nabi Ya'qub anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2, Ishak, yaitu dari Sarah, Ismail dari Hajar. Ismail oleh Nabi Ibrahim ditempatkan di Mekah. Lahirlah bangsa Arab, lalu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Ishak oleh Nabi Ibrahim ditempatkan di Palestina. Lalu kemudian punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Dari 12 anak Nabi Yakub itu salah satunya namanya Yehuda. Jadilah kemudian paling banyak anaknya Yehuda ini. Maka dinisbatkan jadi Yahudi. Ya. Israel itu gelar bagi Nabi Yakub. Isra artinya pilihan, il Allah. Jadi kalau disebut Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub itu yang banyak. Dari 12 ini, dari 12 anak Nabi Yakub, kata Imam Ibnul Jauzi, wa kama anna Yusufa ahabbu auladi Yaqub ilaihi. Yusuf adalah anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub, yang paling disayang oleh Nabi Yakub. Dari 12 ini, yang paling disayang oleh Nabi Yakub adalah Yusuf. Karena Yusuf punya keistimewaan, Pak. Yusuf punya keutamaan yang tidak dimiliki 11 saudaranya. Bukan karena Nabi Yakub pilih kasih, tidak.
Nabi Yakub sayang, tapi lebih sayang kepada Yusuf. Ya, Bapak jangan punya anak 12, punya anak 2 saja. Yang satu rajin ibadahnya, sopan santun tutur katanya, akhlaknya mulia, berbakti sama orang tua. Dibanding yang satunya lagi, ibadahnya malas, kasar bahasanya, kata-katanya, kemudian durhaka sama orang tua, sering melawan ke orang tua, maka saya yakin Bapak Ibu secara naluri akan sayang kepada yang pertama. Itu bukan pilih kasih. Dan bukan karena juga Yusuf terang aja kemudian lebih disayang oleh Yakub. Karena Yusuf tuh anak paling ganteng dibandingkan, enggak. Secara genetik hampir rata juga kegantengan anak-anak Nabi Yakub yang lain. Tapi memang Yusuf lebih gitu gantengnya. Kalau bahasa anak muda sekarang gantengnya kelewatan. Ya. Kenapa? Kata para ahli tafsir, 1/4 ketampanan pria di muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu ada di wajahnya Yusuf. Ya, 1/4-nya ada di wajah. Bahkan ada yang berpendapat lagi, setengahnya ketampanan pria di muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai kiamat itu ada di wajah Yusuf. Kalau setengahnya ada di wajah Yusuf, Bapak Ibu dapat berapa persen? 0,-nya juga itu diperes lagi, Pak. Ya. Wa kadzalika Ramadan ahabbu syuhur ilallah. Karena dari 12 anak Nabi Yakub, Yakub lebih sayang kepada Yusuf, maka demikian juga Ramadan adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, Pak. 12 bulan Hijriah diperumpamakan oleh Ibnu Jauzi dengan 12 anak Nabi Yakub. Dari 12 anak Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf alaihi wassalam. Dari 12 bulan Hijriah, Allah lebih cinta dan sayang kepada Ramadan. Kenapa? Pertama, kata Ibnu Jauzi, tidak ada bulan yang dinamakan diberikan predikat mubarak kecuali Ramadan. Satu-satunya bulan diberikan predikat mubarak itu Ramadan. Dari 12 bulan tidak ada yang diberikan predikat mubarak kecuali Ramadan. Tidak pernah kita dengar Syawal mubarak, Zulqa'dah mubarakah, tapi Ramadan mubarak. Maka kalau di spanduk-spanduk di jalan-jalan di masjid-masjid, marhaban ya Ramadan syahrun mubarak. Selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Itu enggak berlebihan, enggak mengada-ngada. Kenapa? Karena Al-Rasul sendiri bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Kita punya kebaikan, lalu kebaikan itu dipakai ketaatan kita kepada Allah, maka kebaikan itu bertambah baik lagi. Jadi kebaikan di atas kebaikan. Anda punya kendaraan, kendaraan itu digunakan untuk kita taat kepada Allah, dipakai ke masjid, dipakai ke majlis ilmu, dipakai mencari nafkah yang halal, maka kendaraan itu jadi berkah. Padahal kendaraannya saja itu sudah kebaikan. Harta itu sebenarnya kebaikan. Makanya Allah dalam Al-Quran menyebut harta itu al-khair, kebaikan. Cuman kebaikan itu bisa terus bertambah kebaikannya kalau dipakai dalam ketaatan. Kebaikan itu berubah menjadi malapetaka, bahkan berubah menjadi dosa kalau kebaikannya itu tadi digunakan untuk maksiat. Mobil kita gunakan untuk bermaksiat, maka yang tadinya kebaikan jadi malapetaka, bencana. Ya. Jadi mubarak, Pak, berkah. Makanya ada orang yang kemudian bersembunyi di balik kata berkah. Ya. Apa? Beredar hadis lemah ya yang kemudian dinisbatkan kepada Rasul padahal itu bukan hadis dari beliau. Beliau enggak pernah bersabda itu. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Tidur yang seperti apa dulu? Kalau disalahfahami lalu kemudian akhirnya jadi pembenaran. Seseorang itu seharian bulan puasa itu tidur. Lalu ketika ditanya kenapa kok ente tidur terus? Tidur orang yang puasa ibadah. Ya. Itu berkah Ramadan, tidur orang puasa ibadah. Jadi ada orang yang setelah sholat subuh tidur, bangun zuhur bangun kemudian sholat, setelah sholat tidur lagi, bangun asar itu sudah jam 4, lalu kemudian mandi, sholat, setelah sholat ngomong, puasa tahun ini enggak kerasa ya. Gimana bisa kerasa, Pak? Anda puasanya cuma 2 jam, dari jam 4 sampai jam 6. Ya. Seger ya Anda itu, tidur kan seharian, mandi. Tinggal nunggu maghrib, itu pun ditunggunya di depan TV. Sambil mendah-mindahin channel TV. Apa nilai perjuangannya? Bukankah kenikmatan itu
akan benar-benar terasa nikmat ketika kita sudah melalui perjuangan. Kenapa orang yang berbuka puasa itu adalah orang yang paling bergembira? Karena dia sudah melalui perjuangan yang panjang. Menahan lapar, haus, hawa nafsunya. Kemudian tiba saatnya azan maghrib, itu bergembira sekali orang yang puasa. Tapi sahur itu kadang banyak orang yang tidak terlalu semangat sahur itu. Sampai-sampai Rasul harus menyebutkan tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Sahur, kalian jangan sepelekan sahur karena sahur itu ada berkah di situ. Makan sahur itu ada keberkahan. Kenapa? Karena sahur itu diawali dengan bukan perjuangan, Pak. Bapak habis tarawih, kemudian makan, beres makan kenyang, tidur, kurang terasa perjuangannya, Pak. Jadi ketika sahur banyak orang yang kurang semangat makan sahur itu, kenapa? Karena memang tidak dilalui dengan perjuangan, beda dengan berbuka puasa. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidur itu ibadah, tidur seperti apa dulu? Jangan disalahfahami, itu hadis dari Rasul, lalu kemudian kita tidur sepanjang hari di bulan Ramadan ya, tanpa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Ustaz, kerja itu ibadah ya? Ibadah kerja itu. Mencari nafkah yang halal itu ibadah. Bahkan kata Rasulullah, syahid dia kalau kemudian meninggal dalam pekerjaannya. Dia jihad, sedang jihad itu. Akhirnya digabung sama orang yang iseng. Oh, tidur itu ibadah, kerja itu ibadah. Maka tidur di tempat kerja ibadahnya double. Ya. Tapi ini jangan difahami atau jangan disalahartikan ya. Ya, atau bahkan dipraktekkan. Kata Ustadz juga tidur ibadah, kerja ibadah. Maka tidur di tempat kerja ibadahnya double. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita Ramadan akan berakhir, apa kemudian yang Allah sediakan di akhir? Agar biasanya yang akan menjadi kesan bagi kehidupan kita di akhir, Pak. Kesan bagi orang lain pun di akhir. Maka Rasul bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada akhirnya, ujungnya. Anda boleh tahu awal kehidupan seseorang seperti apa. Oh, dia tukang maksiat, berbuat dosa, minum khamar, judi, berzina. Kita boleh tahu awal kehidupan seseorang. Tapi kita nggak akan pernah tahu akhir kehidupan seseorang seperti apa. Karena yang Allah nilai adalah akhirnya. Kita pernah diberikan sebuah kejadian yang begitu luar biasa yang membuat kita iri. Kita ingin seperti itu. Ada seorang wali kota yang meninggal dunia di rumah Allah. Setelah sholat tahiyatul masjid akan bertindak sebagai khatib di hari terbaik dikelilingi oleh orang-orang yang beriman. Bukankah kematian seperti itu Pak yang kita idam-idamkan? Ya. Dan kita diperlihatkan seperti itu. Tapi lihat Pak, kematian seperti itu bukan simsalabim. Kematian model seperti itu bergantung detik demi detik yang saat ini kita jalani. Ya. Maka Ibnul Qayyim pernah mengatakan, untuk urusan ibadah antara kita dengan Allah, tidak ada yang meragukan kita semua bisa dan mampu melakukannya. Tapi kemudian untuk urusan ibadah antara sesama manusia, itu yang paling banyak merusak ibadah ritual kita dengan Allah. Itu yang paling banyak merusak ibadah ritual kita dengan Allah. Merusak pahalanya, mengurangi pahalanya, bahkan meniadakan pahalanya. Kenapa kemudian dalam puasa itu dijaga mulut itu, kata Rasulullah. Karena Allah tidak membutuhkan puasa orang yang hanya menahan lapar dan haus saja. Orang miskin, orang fakir yang kemudian sering tidur di kolong jembatan, itu mereka ahli di bidang itu untuk menahan lapar dan haus. Jangankan 12 jam, 1-2 hari pun mereka mampu. Biasa. Tapi penjagaan lisan kita. Tidak menyakiti orang lain. Bahkan ketika ada orang yang ingin ya menyakiti kita, menzolimi kita, bahkan kemudian mengajak kita berkelahi, kata Rasulullah, katakan inni shaimun, aku sedang puasa. Pengendalian dirinya itu self controlnya itu Pak. Puasa itu luar biasa, memberikan hikmahnya self controlnya itu yang luar biasa. Ya. Maka kata Ibnul Qayyim, orang yang lisannya merobek-robek kehormatan seseorang, kehormatan saudaranya, maka dia telah menghalalkan dirinya untuk tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Maka dia memperberat lisannya untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Itu bayangkan Pak. Kalau kita lisan kita lebih sering merobek-robek kehormatan orang lain, saudara kita,
membicarakan keburukannya, memfitnah, maka sama saja kata Ibnu Qayyim, dia sedang memperberat lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Nauzubillah. Makanya oleh Allah, oleh Rasulnya dapat oleh Allah dan Rasulnya disimpan kebaikan Ramadan itu di akhir. Supaya ada kenangan yang luar biasa dalam kehidupannya. Apa kebaikan Ramadan di penghujung itu? Yang puncaknya adalah dua. Satu Lailatul Qadar, yang kedua maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, wabil khusus di malam-malam ganjil. Nanti malam berarti malam ke-25, Pak. Malam ganjil. Kita sudah melewati 3 malam ganjil, malam 21, 23. Dua malam ganjil. Nanti 25. Cari kata Rasulullah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena itu Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Yang tadi disebutkan. Kalau Nabi Yakub lebih disayang oleh Nabi Yusuf lebih disayang oleh Nabi Yakub karena punya keistimewaan. Ramadan lebih disayang oleh Allah juga karena punya keistimewaan. Salah satu keistimewaan Ramadan yang tidak dimiliki 11 bulan lainnya, Lailatul Qadar. Boleh dicek, ada nggak Lailatul Qadar di luar Ramadan? Nggak ada, Pak. Khairum min alfi syahrin. Ketika seseorang beribadah di malam itu lebih baik ibadahnya daripada dia beribadah selama 1000 bulan. Dan puncaknya adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa maghfirah Allah? Karena kata Imam Al-Ghazali, li'anna dzanba asyai'ul wahid alladzi yub'iduka 'anil jannah, Pak. Karena dosalah satu-satunya yang menjadi penghalang antara kita dengan surga Allah. Dosalah satu-satunya yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Allah. Maka Allah jadikan Ramadan ini sebagai jembatan penghubung kita dengan surga Allah. Maka Allah jadikan Ramadan ini untuk menghancurkan sekat ataupun dinding pemisah antara kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalan kita lapang dan terbuka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, Pak, yang menghalangi kita dengan surga Allah itu kecuali dosa. Ya, kecuali dosa. Lebih banyak timbangan dosanya, amal keburukannya, maka itu akan menghalangi dia untuk masuk surga. Lalu Allah sediakan Ramadan, Pak, untuk bisa kita jadikan Ramadan kita itu sebagai penghubung, jembatan penghubung kita dengan surga. Makanya kenapa Ramadan dinamakan Ramadan dari kata ro mim dod. Ramad artinya panas, membakar. Li'annahu yarmadu dzunuba bil a'mali shalihah. Karena Ramadan kata Imam Al-Qurtubi itu memanaskan dan membakar, menghanguskan dosa-dosa kita dengan amal soleh. Keistimewaan Ramadan yang lainnya, setiap amal soleh tidak ada satu bulan yang setiap amalannya itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kecuali di Ramadan. Jadi setiap amalan Bapak Ibu, sekecil apapun, kita cuma ngasih takjil ke orang yang saum, itu menggugurkan dosa kita. Mengampuni dosa kita, kata Allah. Makanya maghfirah itu luar biasa. Dan Rasul mengajarkan satu doa yang luar biasa. Di akhir Ramadan yang kita dianjurkan untuk membaca di 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku ya Allah. Luar biasa. Apa beda al-afu dengan al-maghfirah? Kalau al-maghfirah Bapak Ibu, Allah hanya ampuni, hanya tutupi, tapi catatan dosanya tidak dihapuskan. Seperti gini, saya punya hutang ke Bapak, Bapak sudah halalkan, tapi catatan hutang saya nggak Bapak hapus, nggak Bapak bakar, nggak Bapak buang. Satu saat ingat nggak 2 tahun yang lalu saat punya hutang ke saya. Tapi kan saya soleh, udah saya halalkan. Tapi catatannya masih ada, Pak. Beda dengan al-afu. Kalau al-afu itu apa? Bukan saja Allah ampuni, bukan saja Allah tutupi, tapi Allah menghapuskan jejak dosa kita. Allah putihkan catatan dosa-dosa kita. Nggak tersisa lagi, Pak. Makanya ketika Ramadan itu kata Ibnul Qayyim, orang yang keluar dari madrasah Ramadan, kita akan meninggalkan Ramadan. Ramadan meninggalkan kita, maka dia keluar kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir, Pak. Bersih, tanpa noda dan dosa kesalahan sedikit. Bukan berarti Bapak Ibu kembali lagi kayak bayi gitu. Enggak, imut-imut, tidak. Udah begini keadaannya, Pak. Tapi maksudnya apa? Dosanya diputihkan oleh Allah. Dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dihapuskan oleh Allah. Itu yang menyebabkan sahabat tadi, Pak, masuk surga lebih dulu dibandingkan yang mati syahid. Kenapa?
Karena begitu itu jadi Ramadan terakhir dalam kehidupannya, ditutup amal kebaikannya dan dia menutup dengan dosa yang tidak ada lagi sisanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia masuk surga lebih dulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah kita hamba Tuhan pemilik Ramadan, bukan hamba Ramadan itu sendiri. Karena Allah juga Tuhan bagi semua bulan. Ya, sehingga jangan sampai kita hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah kita, rajinnya kita berjamaah salat di masjid, saum sunnah, itu puasa hanya di bulan Ramadan saja. Itu harus kita panjangkan usianya. Ya, memanjangkan usia angka Ramadan nggak bisa. Tetap aja 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Tapi memanjangkan usia amal soleh Ramadan itu bisa kita lakukan. Sehingga di akhir Bapak Ibu, para sahabat itu membagi tahun itu menjadi 2 bagian. 6 bulan pertama diisi dengan kerinduan kepada Ramadan. Rindu, gimana sih kita kalau rindu pengen segera ketemu bagaimana? Mempersiapkan diri. Maka wajar kalau Ramadan para sahabat itu yang terbaik, selalu terbaik. Kenapa? Persiapannya enggak sembarangan Pak, 6 bulan. Kita kadang-kadang persiapannya besoknya mau puasa baru kita persiapan. Tapi para sahabat 6 bulan sebelumnya. Lalu kemudian 6 bulan yang kedua setelah Ramadan, kalau tadi pra-Ramadan, kalau sekarang pasca Ramadan, itu diisi dengan harapan dan doa. Kenapa? Ketika Ramadan berlalu Bapak Ibu, 1, Ramadan tidak memberi kepastian apakah ibadah kita diterima atau tidak. Ketika Ramadan pergi, tidak ada jaminan kepada kita apakah dosa-dosa kita diampuni atau tidak. Dan ketika Ramadan kemudian berlalu dalam kehidupan kita, tidak ada jaminan dan kepastian apakah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan ataupun tidak. Maka jalan satu-satunya kita memanjangkan usia Ramadan. Jangan pernah mengendorkan semangat kita. Kalau Anda bisa menghatamkan Al-Quran di setiap Ramadan, kenapa di Syawal nggak bisa? Padahal sama-sama 1 bulan, 30 hari, 29. Kenapa di Zulqa'dah nggak bisa? Ada yang salah dalam orientasi beribadah kita mungkin. Yaitu kita hanya fokus ibadah itu Ramadan. Di luar itu kita anggap sudah tidak punya keutamaan apapun. Ya, padahal Ramadan bulan latihan untuk pengaplikasiannya di 11 bulan selanjutnya. Maka terakhir kata Ibnu Jauzi, sebagaimana Allah mengampuni 11 dosa saudaranya Nabi Yusuf karena berkat doa seorang Yusuf, maka Allah ampuni juga dosa kita di 11 bulan karena 1 keberkahan yang bernama Ramadan. Jadi Nabi Yusuf itu berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saudara-saudaraku. Berkat doa seorang Yusuf, 11 saudaranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat keberkahan Ramadan, 11 bulan yang kita isi dengan maksiat juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tugas kita memanjangkan usia Ramadan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang membatasi kita, ya demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Ramadan menjadi titik tolak kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ini menjadi Ramadan terakhir kita, 2 saja yang kita mohon kepada Allah. Allah ampuni, Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan Allah masukkan kita ke surganya kelak nanti. Ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, baik yang ada di masjid mungkin yang juga yang di cabang-cabang lainnya ya di seluruh Indonesia yang mengikuti menyimak melalui media Zoom ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan, menambah keimanan kita, semangat kita dalam beribadah, dan titik tolaknya adalah di bulan Ramadan ini. Masih tersisa beberapa hari dan juga malam-malam ganjil, masih tersisa malam 25, nanti malam 27 dan 29. Mari kita maksimalkan ya. Tidak ada yang menutup kemungkinan Allah perkenankan kita mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kuisnya jadi 1 saja. Baik. Bapak Ibu, tadi saya menyampaikan bahwa anak Nabi Yakub ada 12 ya. Sebutkan siapakah anak yang Nabi Yakub yang paling banyak gitu ya. Jadi siapakah anak Nabi Yakub yang keturunannya paling banyak?
Silakan. Siapa dulu? Yehuda. Ya. Betul. Jawabannya adalah Yehuda. Jadi Yehuda ini atau Yahuda ya kita tapi orang sana nyebutnya Yehuda. Ya, ya, itu anak Nabi Yakub yang keturunannya setelah itu adalah paling banyak. Ya, baik. Terima kasih Mas Jazakumullah khairan. Selamat atas jawabannya yang benar. Nanti hadiahnya ditunggu dari panitia. Terima kasih. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan khairan kepada Ustaz Ahmad Yaman yang sudah menyampaikan tausiah yang kepada kita semua. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dan kita pergunakan dan dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki agenda selanjutnya yaitu akan ada kuis takjil yang akan dipandu oleh tim panitia acara. Pada saudara akhir, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu kuis takjil. Dimohon untuk para jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa atau yang ada di Zoom untuk mempersiapkan gadgetnya untuk memasuki web menti.com dengan kode 73359783 atau bisa dilihat di layar atau yang di Zoom bisa dilihat di layar Zoom-nya. Agar memudahkan panitia untuk nama ketika login bisa dicantumkan unit kerja peserta. Oh, kodenya 73359783. 73359783. Kuis akan dimulai dalam 3, 2, 1. Masuk ke pertanyaan pertama. Hukum melaksanakan puasa bagi anak-anak adalah? Jawabannya benar adalah sunnah. Untuk peringkat pertama sementara jatuh kepada tidak ada namanya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Syarat-syarat yang wajib harus ada pada seseorang yang hendak melakukan puasa disebut? Syarat wajib puasa. Untuk peringkat pertama jatuh ke masih tetap yang tadi. Lanjut ke pertanyaan ketiga.
ukuran fidyah bagi orang dikeluarkan sebanyak 1 mud. 1 mud sama dengan titik-titik gram. Jawaban yang benar adalah 626 gram. Sementara untuk peringkat pertama jatuh kepada saudara Irjami. Lanjut ke pertanyaan keempat. Sobahahoiro. Artinya selamat pagi. Untuk peringkat pertama, sementara sampai pertanyaan keempat jatuh kepada masih sama, yaitu saudara Irjami. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Jawaban bagi ucapan sobahul khairu. Jawaban yang benar adalah sobahu nuru. Ya, untuk pemenang takjil pada siang hari ini adalah saudara Irjami. Untuk saudara Irjami, karena tidak mencantumkan unit kerja, bisa menghubungi panitia. Terima kasih atas partisipasinya untuk siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.